Salah satu daripada istilah yang kita mungkin hindari bersama, yang tidak kita inginkan bersama, yaitu hilangnya akal kita. Karena akal ini adalah salah satu daripada keistimewaan yang membedakan antara manusia dengan hewan. Maka untuk menjaga akal kita harus menghindari hal-hal yang berbau menghilangkan akal. Maka perlu pada kesempatan ini kami akan mengupas sedikit tentang penyalahgunaan narkoba. Ya, narkoba atau narkotika ini dalam agama kita sendiri kita baru dianggap mulia dalam agama kita ini ketika kita bisa menggunakan akal itu dengan baik. Maka ketika akal itu hilang, maka kita dalam agama kita bisa saja lebih rendah dari binatang. Maka apa yang perlu kita hindari, ya, kita next ya. Iya. Kenapa kita harus menghindari yang namanya narkoba? Bisa kita lihat masalah-masalah yang sering timbul diakibatkan oleh narkoba itu sendiri adalah yang pertama ada namanya apa? Ada bisa baca enggak? Bisa dibaca Bapak Ibu? Boleh. Narkoba. Nah, dalam hal ini nafsa secara umum. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kebetulan juga dengan nomor urut 3. Kami akan memperkenalkan dulu nama-nama anggota dari kelompok 3. Masya Allah. Yaitu kami pribadi sebagai moderator atas nama Werna dari Kabupaten Sopeng. Yang di sebelah kanan saya pemateri atas nama Sumarsono dari Kabupaten Palopo. Dan selanjutnya anggota-anggota kami ada Yayu Widyastuti dari Kabupaten Bone, selanjutnya Irmayani dari Kabupaten Sinjai, Das Biswandi dari Kabupaten Pangkep, dan Suyanto dari Luwu Timur. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akan untuk membahas tentang keluarga sakinah. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bi Abdillah. Semua yang saya hormati, saya langsung saja akan menjelaskan sekelumit tentang pengertian keluarga sakinah. Kebetulan kami mendapatkan tadi itu spesialisasi adalah keluarga sakinah. Namun sebelum saya masuk di keluarga sakinah, sebuah keluarga itu akan terbentuk jikalau lewat proses pernikahan. Ya, tidak mungkin ada keluarga, ada suami, istri dan anak kalau tidak lewat proses pernikahan dirangkaikan dengan ijab kabul. Nikah itu sebenarnya adalah pertemuan dua jenis yang berbeda untuk saling menikmati dan merasakan. Apa itu? Dua jenis yang berbeda untuk saling menikmati ini dan jomblo merasakan. ini. Ini kalau saya mau jabarkan lebih luas lagi, tapi singkat saja. Oke, baik, saya akan masuk di sini. Tersinggung jomblo ini. Pengertian keluarga. Keluarga itu adalah merupakan unit terkecil dalam sebuah lingkup masyarakat yang terdiri dari ayah atau bapak, ibu, dan anak. Itulah keluarga. Sakinah, ya, itu adalah ketenangan jiwa yang dimiliki oleh seseorang yang hidup dalam rumah tangga itu sendiri. Itulah namanya sakinah. Sehingga sering kita dengar samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, sakinah ketenangan, mawaddah penuh cinta kasih atau kedamaian, dan warahmah penuh dengan kasih sayang.
Setiap kita tentu menginginkan yang namanya sakinah itu tadi. Next. Oh iya, ayatnya perlu dibaca mungkin? Enggak usah dibaca ya. Terima kasih banyak, karena panjang sekali itu ayat. Bacaan saya masih salah-salah masalahnya ya. Baik. Apa dampak positif kalau kita, Bapak Ibu ada mau jadi keluarga sakinah? Mau. Sudah tahu caranya? Nah, ini kuncinya, ini resepnya kalau mau jadi keluarga sakinah. Ternyata setelah saya amati kehidupan saya pribadi, setelah saya amalkan ini semua, sakinah itu ketenangan. Bukan sakinah, tapi sakinah, ya. Ketenangan itu hadir dalam kehidupan kita. Ya tentunya, ya dalam rumah tangga harus harmonis. Untuk tercipta harmonis, saling menghargai. Biar saya harmonis kok. Siapa bilang harmonis tiap hari bertengkar? Kenapa tiap hari bertengkar? Tidak saling menghargai. Kuncinya kalau mau harmonis harus saling menghargai. Dan juga sebenarnya dalam rumah tangga itu teladan pertama adalah seorang ayah. Berikutnya ibu dan anak-anak. Anak-anak pun bisa jadi teladan. Karena kita bisa meraup teladanan itu dari semua anggota keluarga kita. Mungkin anak-anak kita pulang mengaji, dapat ilmu di pengajian. Oh, teladan buat saya. Saya belum pernah dengar itu. Saya kemarin dulu waktu anak saya pulang dari ngaji, dia nyanyi. Tapi panjang lagunya. Tangan mau nyanyi? Oh jangan. Oh enggak usah. Enggak jadi lagi menyanyi. Terus tentu diantaranya menjadi keluarga yang taat menjalankan syariat Islam itu penting. Karena menjalankan syariat Islam itu isinya ya sakinah tadi itu tenang. Karena barang siapa yang sering dekat dengan Allah, maka kehidupannya akan tenang. Yang terakhir adalah rasa syukur. Karena dengan mensyukurinya, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah, niscaya aku tambah nikmat itu. Tapi jika engkau tidak bersyukur, merasa kurang, inna azabi lasadid. Sesungguhnya azabku amat pedih. Next. Terus penyebab keluarga tidak sakinah nih. Kalau ada yang selama ini tidak sakinah nih penyebabnya. Pemahaman agama yang kurang. Pernikahan yang tidak sesuai, misalnya kayak kawin lari. Kita pernah dengar kawin lari? Tidak pernah ya? Saya juga tidak pernah melihat kawin lari itu gimana. Susah kayaknya kawin lari. Kawin dulu aja susah. Apalagi kawin lari. Ya? Oh, lari dulu baru kawin. Oh, berarti lari-lari kawin. Iya, bukan kawin lari. Kurang komunikasi antar keluarga. Ini komunikasi ini penting. Penting sekali ini komunikasi. Karena kalau komunikasi tidak terjalin, maka mungkin saya sebagai seorang suami, saya nggak komunikatif sama istri saya. Saya akan mau ke kantor, dompet kosong. Tapi komunikasi saya nggak jalan, saya diam aja. Istri saya nanya, Pak, kenapa diam aja? Enggak. Komunikasi nggak jalan. Ternyata komunikasi penting dalam rumah tangga. Kalau komunikasi itu jalan, saya tinggal ngomong, Mak, dompet, uang kan? Langsung cek. Gitu ya. Yang terakhir nih, kurang bersyukur itu ternyata juga ya. Kurang bersyukur itu ternyata juga akan mengakibatkan kita tidak sakinah dalam rumah tangga. Istri yang dibawakan rezeki dari suaminya, pulang dari ceramah taksiyah misalnya kan? Ceramah taksiyah pulang bawa amplop, Mak, buka sek, cuman segini Pak, syukuri tuh. Karena kau nggak syukur tuh, akibatnya penyebab keluarga tidak sakinah karena tidak mensyukuri. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada? Masih ada kesimpulan ya. Kesimpulannya saya baca, setiap keluarga bahkan yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Namun keluarga sakinah tidak serta-merta diraih begitu saja, akan tetapi perlu ada usaha dari setiap anggota keluarga itu dengan jalan membenahi diri. Kapan dibenahinya? Sekarang ini. Jangan nunggu besok. Setiap langkah kita benahi. Keliru saya tadi. Benahi setiap saat sehingga betul-betul kita akan menikmati yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Ya, mungkin itu sekelumit yang sempat saya sampaikan. Terima kasih.